rekan-rekan musik semua, terutama yang di Jawa Timur. Gak lupa juga untuk rekan musisi seluruh Indonesia yang pada saat ini mendalami rekaman ya. Karena software rekaman itu banyak, maka saya memberikan atau men-share ya, ini hanya sharing aja yang saya tahu tentang DAW apa saja yang lebih cocok buat kalian ya, gunakan untuk recording ya. Kalau kalian itu seorang DJ atau single musician, lebih tepatnya pakai apa? Kalau rekaman lebih cenderung ke gear audio yang audio filler, lebih cocok pakai apa? Dan untuk yang umum atau general lebih cocok pakai apa? Jadi saya sedikit sharing dari pengalaman saya. Tahun 2006 saya sudah menekuni bidang rekaman. Sudah terhitung sekitar 16 tahun gitu ya. Saya sudah memulai rekaman pakai digital audio workstation. Ini kebetulan pada saat saya menekuni bidang rekaman ini, pertama kali software yang saya pakai itu sebetulnya Cubase dan Nuendo. Waktu itu hanya ada Cubase 2 dan Nuendo 2 juga, yang VST-nya masih generasi pertama. Sekarang VST instrumen baik VST efeknya sudah generasi ketiga. Sebentar lagi akan ada VST generasi keempat yang konon katanya lebih ringan kinerjanya. Jadi kalau kita taruh di dalam DAW kita berupa VST instrumen atau efek, itu tidak mengganggu kinerja atau tidak seberapa membuat berat kerja DAW ya. Sedangkan yang saya bahas kali ini sebetulnya banyak yang akan saya bahas karena DAW itu cukup beragam dan kompleks ya. Ada Presonus Studio One yang sering saya pakai, dan ada Cubase 11 Pro, ada Pro Tools yang orang pakai cenderung untuk rekaman secara real ya, maksudnya pakai instrumen real karena berbasis audio dan lebih banyak fiturnya untuk rekaman secara real ya. Kalau rekaman secara virtual atau pakai VST, saya cenderung pakai Studio One untuk rekaman biasa, maksudnya instrumennya itu berupa virtual instrumen dan virtual efek gitu ya. Dan tidak perlu kita ekspor lagi ke Pro Tools umpamanya ya. Cukup memakai Studio One. Sedangkan Cubase 11 Pro ini adalah pelopor DAW yang pertama yang punya VST ya. Yang punya VST. Dulu sebelum Cubase sebetulnya ada berupa Audio 9 atau punya Cakewalk atau Sonor. Itu lebih lama dan itu lebih ketinggalan. Kalau Cubase terus dia memperbaharui sampai sangat canggih pada saat ini ya. Ya cukup bersaing untuk Cubase ya. Sedangkan Pro Tools itu menurut saya punya kelas sendiri karena apa? Hasil render audio dari Pro Tools itu berupa WAV yang bisa kita render atau mix down menjadi stereo pilihannya ya. Ada mono, ada stereo, ada double mono. Double mono ini maksudnya yang mana DAW yang lain tidak mempunyai fitur ini. Sinyal kanan dan kiri benar-benar terpisah. Jadi mereka memisahkan sinyal kiri dan kanan. Jadi suara audionya memang terdengar lebih utuh dan tebal kalau dibuat rekaman secara fisik ya atau secara real ya, memakai instrumen yang beneran gitu ya. Sedangkan untuk Cubase ini dia mengandalkan VST ya yang bagus-bagus ya dan hasil render yang bagus gitu ya. Dan jangan lupa VST ini adalah punya paket dari Steinberg ya, berupa VST 3 dan berupa wavelab yang biasa digunakan untuk mastering yang sangat detail sekali begitu ya untuk digunakan. Setelah kita mix down di Cubase atau Nuendo, kita bisa mastering di
Wavelab ya, punya Steinberg sendiri. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Sedangkan Wavelab sendiri itu biasa saya gunakan pada saat mastering ya. Selain saya master di dalam DAW-nya, untuk memantapkan hasil mastering saya olah lagi di Steinberg Wavelab 11 yang sekarang. Untuk DAW yang lain sebetulnya cukup bagus ya. Kayak Fruity Loop itu untuk buat musik EDM gitu ya. Electronic dub music, house music. Sama juga halnya dengan Ableton ini. Untuk musik EDM juga bisa. Terus ada lagi apa ya? Logic Pro X, yang mana Logic Pro X itu paketan dari Max ya. Di mana di dalamnya sudah ada virtual instrumen sendiri. Jadi kita tinggal produksi lah, tidak usah mendalami yang sungguh-sungguh untuk DAW. Jadi dia sudah siap produksi. Umpamanya kita akan memixing vokal atau sebuah band atau sebuah musik, kita cukup pakai VST atau plugins dari dalamnya sendiri dari Logic Pro X-nya. Sedangkan untuk Ableton, nah ini uniknya. Ableton itu sebetulnya setengah DAW dan setengah untuk live performance. Bedanya apa dengan Fruity Loop? Nah ini saya perlu jelaskan ya. Karena di Fruity Loop itu kemampuan untuk live performance dia kurang ya. Nggak seperti Ableton Live. Ableton Live itu bisa dua. Bisa rekaman secara non looping ya. Dan ada fasilitas lagi yang namanya live looping. Yang di sini akan saya share tutorialnya adalah tentang live looping. Live loopingnya Ableton Live 11 ini sangat unik ya. Jadi kita bisa secara real time mengutak-ngatik peralatan yang ada di Ableton Live yang fitur-fiturnya secara live kita gunakan untuk live DJ atau live performance-nya single musician ya. Karena apa? Di situ kalau kita klik di sini, nah di sini untuk rekaman biasa, sedangkan ini untuk live looping memang disediakan. Dan kemudian yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara assignment keyboard controller 2 ini di Ableton Live 11. Caranya sangat simpel ya, tidak seperti DAW yang lain ya, yang butuh khusus MIDI control untuk bisa terassignment atau terkonek dengan DAW. Kalau di Ableton Live 11, MIDI control apapun bisa kita integrasikan dengan mereka ya. Jadi setiap fader ya, knob dan tombol dan pad di sini serta tombol transport di sini bisa kita atur secara personal, secara selera kita. Tidak ada aturan yang baku. Jadi semua termasuk toolsnya itu bisa kita jadikan service control. Maksudnya service control untuk mengendalikan mixer, apapun, kontrol apapun di dalam DAW. Oke, sekarang kita mulai dengan langkah pertama. Kali ini kita akan membuat track baru ya. Kalau di Ableton cukup tekan dengan Ctrl T untuk track baru. Nah ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat 8 ya, sedangkan ini untuk suara saya. Nah, lihat di sini sudah ada 8 channel audio ya. Di sini kita auto semua. Auto supaya kita bisa memonitor suara yang masuk di dalamnya. Kita auto. Nah, kelebihannya di Ableton Live salah satunya adalah tombol assignment MIDI controller ini ke dalam track di dalam Ableton Live. Coba lihat ya. Ini kita tekan di sini. Nah, begitu kita tekan MIDI berarti kita siap untuk learn atau mensinkronkan setiap tombol di sini ya. Ya, itu.
saya ingin tombol record yang ada di situ kita integrasikan ke MIDI controller ini. Mana yang akan kita atur, kita tekan di sini. Umpamanya ARM record track 1 umpamanya ya. Tombol recordnya kita integrasikan dengan C1 di sini. Nah, itu sudah kedetek di sini. Terus berikutnya untuk track kedua kita ke D1 atau D3 ya. Track ketiga untuk merekamnya kita integrasikan dengan nada E di sini. Nah, terus tombol keempat di F, tombol kelima di G, tombol keenam di A, tombol ketujuh di B, tombol ke-8 di C4. Nah, ini sudah terintegrasi sebetulnya, tapi kita belum bisa memfungsikan karena masih kita pencet MIDI di sini ya. Kita masih integrasikan yang lain, umpamanya mixernya ya. Mixernya kita atur. Nah, di sini kita klik aja, nanti ada tanda highlight di sini, kita atur. Track nomor 1. Nah, atau nomor 2 sampai nomor 9 tuh. Nah, mixernya kita pakai fader nomor 1 ini. Nomor 2 pakai fader nomor 2. Nomor 3 ini pakai nomor 1. Ini pakai nomor 2. Pakai nomor 3 ini. Nah, ini untuk fader nomor 4 dan seterusnya ya, sampai fader nomor 8. 5. Ini 6. 7. Ini 8. Nah, itu sudah terkode dengan adanya display di sini ya, CC1 atau MIDI changernya di sini. Nah, kita sudah mengintegrasikan. Kemudian apa yang perlu diintegrasikan lagi supaya memudahkan kita untuk live looping? Jadi tombol transport di sini kita integrasikan dengan pads yang di sini untuk play. Kita tekan pads di sini. Nah, untuk stop kita tekan di sini. Nah, ini akan berubah ya. Itu namanya sudah terkode atau learn otomatis. Kemudian karena saya untuk live looping lebih cenderung pakai yang tombol ini. Udah record yang sini. Nah, itu dia. Setelah semuanya selesai dikodekan, kita tekan MIDI-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita, nah nanti kalau kita rekam, otomatis kita tidak usah mengutak-atik pakai mouse ya. Kita lepas aja non handy ya. Kita cukup tekan ini karena tadi sudah saya integrasikan tombolnya. Nah, itu akan menyala otomatis. Begitu kita tekan. Kalau kita tekan lagi akan mati. Nah, menekan ini berarti mengaktifkan channel berapa yang akan kita rekam ya. Nah, ini. Oke, kemudian kita tekan ini ya. Sebelumnya kita nyalakan metronomnya. Hanya kita tekan ini. Dum 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 dum. Tekan, nyalakan yang kedua, track kedua ya. Kita rekam bagian ini ya. Mati. Yang ketiga. Ya, coba dulu sebelum direkam, dicoba dulu.
Kalau kurang rapi kita bisa delete di sini. Kita ulang prosesnya. Kita isi kick drum aja ya, pakai mulut. Nah, kemudian kita isi untuk track nomor 3, kita tekan E3 di sini. Kita isi senar dengan mulut ya. Bisa kita isi track berikutnya dengan mulut juga. Track keberapa? Berarti keempat, tekan F. Nah, yang nyala armnya, recordnya juga track nomor 4. Gitu ya isinya ya. Kita rekam lagi. Yang terakhir kita isi. Nah, stopnya pakai ini ya. Udah, terisi lengkap dan mudah ya. Kalau ada kesalahan cukup di delete. Nah, gitu ya. Dengan Ctrl X atau pakai komen dari keyboard ya. Oke, begitu caranya ya untuk merekam satu persatu track sebagai live looping gitu. Coba kita setel lagi. Playnya ini kan. Ini play dari awal ya. Kalau ini stop, ini record ya, per tracknya. Jadi. Kemudian karena kita sudah integrasikan ini tadi dengan mixer per track ya. Jadi kita bisa rubah volumenya, kita atur volumenya. Mana harmoni yang lebih keras, mana yang harus lebih kecil ya. Coba satu persatu ini. Nah, ini kosong suaranya. Dengan hanya mengubah dari MIDI kontrolnya nih. Kalau segini cukup keras sudah. Nah, kita atur. Nah.